Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi sama saya Bu Liza. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi pasar atau liberal dan juga kapitalis. Kemarin kita sudah belajar ya tentang sistem ekonomi tradisional, kemudian ada sistem ekonomi yang lainnya. Nah, kali ini saya mau membahas tentang sistem ekonomi liberal atau pasar atau juga kapitalis. Oke, saya sambil melihat PPT ya, nanti juga kalian akan saya berikan PowerPoint-nya. Nah, di sini sistem ekonomi liberal menurut si Adam Smith yaitu The World of Nation ya pada tahun 1776 diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan laissez-faire ya. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individunya mengejar kepentingannya mereka sendiri tanpa melibatkan atau tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Jadi tidak ada campur tangan sama sekali dari negara. Nah, kemudian setelah itu lahirlah revolusi Perancis pada tahun 1789. Semakin memperkuatlah paham kapitalis tersebut bahwa menurut si kapital itu yang pasar murni sebagai sistem ekonomi semata-mata mementingkan kapital untuk mendapatkan kapital yang lebih tinggi lagi. Jadi kapital itu nominal ya, nominal uang lah istilahnya. Jadi biar dia itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa melibatkan negara. Ciri-ciri dari ekonomi pasar bebas yaitu yang pertama adalah semua alat sumber produksinya itu dikuasai oleh perseorangan. Jelas, tadi kan katanya usahanya itu adalah tanpa campur tangan negara. Jadi ya semuanya diakui oleh perusahaan perseorangan. Jadi ada istilah yaitu barang milik saya, bukan milik bersama gitu loh. Jadi semuanya itu boleh dimiliki oleh hak pribadi seseorang. Orang bebas memilih lapangan pekerjaan di bidangnya usaha sendiri. Jadi ya terserah kalian mau jadi apa gitu. Kalau misalnya di negara yang kapital ini, jadi pemerintah tidak ikut campur tangan. Itu semua ada di tangan kalian atau ada di tangan masyarakatnya. Mau jadi bartender, mau jadi waiters, mau jadi pramugari, mau jadi dokter, itu semua ada di haknya si masyarakat. Kemudian para produsen bebas menentukan apa dan beberapa yang akan diproduksi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini dia. Kalau liberal atau kapital ini yaitu dia itu ingin mencari keuntungan yang besar. Jadi ya bisa aja dia menggunakan barang-barang yang harganya murah dijual dengan mahal segala macamnya, atau mungkin dia mencari cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu terserah, karena itu kebebasannya mereka sendiri dan negara tidak berhak untuk mengaturnya. Jadi bebas dan diperbolehkan. Kemudian campur tangan negara ditiadakan atau dibatasi, sangat-sangat dibatasi atau sangat ditiadakan. Kenapa demikian? Karena mereka itu ya ini menggunakan sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini. Jadi semuanya itu ya ada di tangan masyarakatnya. Terserah masyarakatnya mau seperti apa kayak gitu. Kemudian ada persaingan antar pengusaha. Nah, ini biasanya terjadi adanya gap atau jurang pemisah antara si penguasa yang pengusaha yang dia punya modal banyak dengan si pengusaha yang dengan modal sedikit. Biasanya ini sangat mempengaruhi dalam memproduksi suatu barang, karena misalnya mesin, kalau orang yang perusahaannya gede ya mesinnya dia juga akan lebih baik, kemudian mungkin jumlah mesinnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya yang perusahaan yang modalnya sedikit ya mungkin dia pas-pasan. Nah, akhirnya ada persaingan lah di situ antara si pengusaha kecil dengan si pengusaha yang besar ya. Kemudian adanya harga yang dibentuk oleh pasar. Jadi harga itu ditentukan oleh pasar, oleh masyarakat sendiri. Tidak dikasih aturan oleh pemerintah. Misalnya kalau kita nih ya di Indonesia, kamu pernah nggak sih beli barang ada tulisannya head, harga eceran tertinggi. Jadi kalau misalnya mau jual barang itu tidak boleh melebihi harga eceran tertingginya itu. Jadi
harus di bawah itu. Kalau misalnya udah di atas itu berarti apa ya namanya, toko itu mungkin akan mencari keuntungan yang lebih, dan itu sebenarnya tidak baik karena sudah diatur dalam pemerintah. Jadi sebaiknya harganya itu di bawah dari harga eceran tertinggi. Tapi kalau misalnya di pasar bebas itu boleh aja terjadi, dan itu lumrah. Tapi kalau di Indonesia kebetulan kan sistem ekonomi campuran dan Pancasila gitu kan, jadi nggak boleh, itu udah diatur. Nah, yang terakhir, produksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan laba serta semua kegiatan didorong oleh prinsip laba. Jadi ya mereka itu bekerja untuk apa? Nyari keuntungan, nyari laba ya. Laba itu namanya adalah keuntungan atau profit. Ya, kembali lagi, mereka itu bekerja untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memakmurkan hidupnya dia sendiri, maka semuanya bisa dijalankan oleh dia sendiri dan negara tidak boleh ikut campur tangan gitu, atau dibatasi campur tangannya. Ini adalah ciri dari ekonomi pasar bebas atau pasar kapitalis ya, atau sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya ada sih segi kebaikan dari sistem ekonomi ini. Kebaikannya yang pertama apa? Menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur suatu kegiatan perekonomian. Jadi karena semuanya itu dari dirinya dia sendiri, jadi mau nggak mau ya mereka harus berkreasi. Kreasinya atau seperti apa? Misalnya dia bisa aja membuat produk yang homemade, atau misalnya handicraft. Jadi dia punya nilai lebih terhadap barangnya dia sendiri untuk bisa dijual lagi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, seperti itu. Kemudian yang kedua, menimbulkan dan meningkatkan persaingan untuk maju. Jadi karena mungkin suatu produk itu kualitasnya baik, akhirnya bisa mendorong lagi kepada suatu perusahaan yang mungkin menjual produk yang sama, dan akhirnya adanya persaingan untuk menjual barang yang lebih baik lagi mungkin dibandingkan dengan produk yang sebelumnya, kayak gitu. Kemudian semua pihak mempunyai hak dalam mempunyai sumber-sumber produksi baik barang dan jasa. Tadi jadi semuanya itu bisa diakui oleh seseorang, maka semuanya bisa berhak mempunyai sumber-sumber produksi yang diinginkan, kayak gitu. Kemudian meningkatkan suatu efisiensi dan efektivitas yang tinggi didasarkan oleh motif mencari laba. Jadi kalau dalam sistem ekonomi itu ya kayak ini ya, prinsip ekonomi dengan usaha yang minimal mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi harus efektif dan efisien dalam memproduksi suatu barang sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar juga, seperti itu. Lalu munculnya barang-barang yang berkualitas tinggi supaya bisa laku di pasaran. Nah ini karena mereka mau cari keuntungan, akhirnya mereka mencari solusi. Mungkin barangnya itu harus dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin, packagingnya juga semenarik mungkin, supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian orang dan orang tertarik untuk membelinya. Kalau semakin banyak orang yang tertarik dan membelinya, maka dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak juga, kayak gitu. Kemudian hak dalam memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Jadi terserah nih si produsen mau dalam sektor apa, sektor banyak ya, sektor dalam perekonomian, dan itu dibebaskan dan diserahkan kepada si pengusahanya. Kemudian yang terakhir adalah produksi didasarkan suatu kebutuhan masyarakat. Jadi dia itu harus memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya perusahaannya akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan keuntungan atau laba, seperti itu. Nah, di sini selain ya, tadi kita udah bahas tentang kebaikan dari sistem ekonomi liberal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelemahan sistem ekonomi liberal. Jadi, kalau di sini kelemahannya yang pertama adalah banyaknya terjadinya monopoli masyarakat. Yang tadi saya bilang, jadi ada nih gap atau rentang di antara yang pengusaha punya modal besar sama pengusaha punya modal yang kecil. Nah, akhirnya karena ini semuanya dilakukan oleh secara
individu oleh si pemilik perusahaan, maka akan terjadinya monopoli. Monopoli itu sangat-sangat bisa saja mematikan perusahaan yang kecil yang mungkin menjual produk yang sama seperti itu. Kemudian monopoli itu apa sih? Ternyata monopoli itu cuma ada satu penjual dalam satu produk seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena memang kalau di Indonesia ya, kebetulan Indonesia itu kan sistem ekonominya Pancasila, semua yang bersifat vital itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya di negara tersebut ini atau di negara yang sistem ekonomi liberal, maka ya itu semua sah aja bisa dilakukan oleh pihak swasta gitu, tidak dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya bisa saja nanti yang memonopoli adalah si pengusaha yang punya modal besar dan dia akhirnya punya hak untuk menjual barang itu dengan harga yang mahal bisa saja seperti itu ya. Kemudian ya, jadi seperti itu ya. Kita lanjutin ya. Nah, eh, tadi udah tentang terjadinya monopoli di masyarakat. Kemudian yang kedua, menyamakan sebuah pendapatan tidak mudah dilakukan akibat dari persaingan bebas. Jadi negara tadinya mau mengatur tingkat pendapatan dari setiap per kapita di setiap daerah, ternyata itu agak sulit karena semuanya itu negara tidak punya kewenangan yang besar disebabkan karena perekonomian atau sistem usahanya atau perusahaan-perusahaan banyak yang dipegang oleh pihak swasta. Kalau demikian berarti ya adanya kesenjangan antara pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Bisa saja masyarakat yang bekerja di perusahaan yang besar gajinya banyak, terus lalu masyarakat yang kerjanya di perusahaan yang biasa-biasa aja, gajinya juga jadinya biasa-biasa aja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, masyarakat kaya akan semakin kaya, sedangkan bagi masyarakat miskin semakin miskin. Ini yang tadi saya bilang, ini ada gap, ada jurang pemisah, bahwa yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, karena itu semua adalah kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri. Kemudian munculnya persaingan tidak sehat karena semuanya yang mendapatkan keuntungan ya mau nggak mau mereka memikirkan caranya gimana sih supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah akhirnya kalau sudah seperti itu mungkin berbagai cara dilakukan oleh si pemilik perusahaan. Kemudian rentan terjadi krisis ekonomi. Kalau terjadi krisis ekonomi ya udah sangat berat ya. Karena negara akhirnya sulit mengatur karena itu semua dijalankan oleh pemilik perusahaan perseorangan. Lalu adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kalau udah seperti ini, ya efeknya ya kembali lagi ke negara dan juga masyarakat di mana mungkin perusahaan itu tidak memikirkan sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan yang akan datang. Akhirnya banyaklah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada saat itu karena ya tujuan mereka cuma mencari keuntungan aja seperti itu ya. Kita lanjut. Negara yang manut sistem ekonomi liberal atau pasar bebas ini paling banyak emang di Amerika Serikat, kemudian ada Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Jadi negara inilah yang sangat-sangat terlihat sekali sistem ekonomi liberal dan kapitalisnya karena semuanya itu kembali lagi perusahaannya itu dipegang oleh si pemilik perusahaan sendiri dan negara sulit untuk mengaturnya atau bahkan tidak bisa mengaturnya seperti itu ya. Oke, ini udah slide terakhir. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup gamblang atau cukup jelas ya. Mudah-mudahan kalian semuanya paham mengenai materi sistem ekonomi liberal ini. Kalaupun misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa menonton video ini lagi, kemudian bisa sambil baca buku yang sudah saya berikan, bukan saya berikan sih sebenarnya, yang sudah kamu beli di sekolah itu ada materinya, atau bisa hubungi saya dan juga bisa berkomentar. Oke, cukup ya nak sampai di sini materinya. Kita lanjutkan lagi di sistem ekonomi yang lainnya. Oke,
cukup dari saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, untuk saat ini ataupun ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.